Injil mana yang harus dibaca sekarang? Taurat mana dan Injil Injil mana yang harus dibaca? ada pada tangan kami orang-orang Itu Kristen. biblos, bukan Injil, itu Oke. biblos. Silakan Aris Regar. Edi Setipi Al-Palawaki, cak cocok Ustad, pengecut. Lo, belum sudah marah. Anda Al-Palawaki. Dengarkan Edi saya, dengarkan saya. Nah, Walaupun Oke. saya sambil bercanda, apakah yang saya katakan itu salah atau benar? capek aku dengar narasimu. Sekarang aku dulu cakap. Biar kau Dijawab dengar. dulu. Jawab Yang kau dulu. bilang itu salah. Apakah yang saya katakan itu, narasi saya itu benar atau salah? Salah itu yang kau bilang. Yang mana Kau yang bodoh. salah? Yang salah yang mana? Yang salah kau bilang kami harus beriman kepada Taurat dan Injil. Iya kan? Astaga. Iya kan? Betul kan? Bukan ke Quran yang menyuruh kamu beriman kepadanya? Sekarang kutanya sama kau, di mana sekarang Taurat nama Injil yang asli? Di mana? Sebelum ke situ, Quran menyuruh tidak? Beriman kepada Taurat dan Injil, tapi mana yang asli? Biar kami Ya baca. Mana yang asli? iya, berarti benar yang saya katakan. Iya, tapi sekarang mana yang asli? Loh, Yang asli masalah yang asli yang mana? Kalian tidak percaya bahwa yang asli yang ada di tangan kami. dari mana itu? Itu Kita masalahnya tahu. kamu tidak percaya. Oke. Ada Quran di situ? Ada Quran di situ? Hah? Oke, Ada. baik. Tolong bukakan. Baik, tolong bukakan sebentar. Kita buka ya. Kita diskusi yang baik. Anda bilang Quran menyuruh, memang betul Quran menyuruh, kok Anda salahkan saya? Menurut bahwasanya Taurat dan Injil itu kami imani itu hukum untuk orang umatnya Musa dan umatnya Isa pada waktu itu. Itu yang kami imani. Oke, coba buka Quran surat. Oke. Quran bentar. Jangan salah paham, beriman tapi Al-Quran baru aturan yang kami imani, yang kami ikutin. Begitu Edi Salah Ustati Al-Bodomi. Bentar. Bukakan Quran sebentar ya Bang ya, sabar. Siap-siapin bodrek teman-teman ya, siapin bodrek. Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Silakan dibaca. 46. Oke. Surat Al-Ankabut ayat 46. Ya. Bentar ya. Jangan Oke. lama-lama ya, Ini dia. silakan. Iya, kita buka dulu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, Terus. ya. Melainkan dengan cara yang baik. Ahsan namanya ya. Terus. Kecuali dengan orang-orang yang jolim di antara mereka. Terus. Oke? Dan katakanlah wahai Muhammad, itu Dan kepada katakanlah, Muhammad. sebentar nih. Dan katakanlah, terus. Nah, dan katakanlah wahai Muhammad, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Ih, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Dan hanya itu kepadanya kami jawabannya. Ketika di abad ke-7, sebentar. Ketika di abad ke-7, Muhammad disuruh ngomong, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan juga kepadamu. Betul? Ya, oke. Berarti betul. Muhammad beriman nggak kepada kitab yang dipegang oleh ahli kitab itu? Beriman kepada kitab terdahulu. Beriman. Abad ke-7. sekarang mana? Sebentar dulu, tenang, gantian. Nanti ada waktu abang bicara, gantian. Oke. Abad Silakan. ke-7, abad ke-7, tahun 700, ada nggak ahli kitab? Ada ahli kitab adalah dari orang Yahudi dan Nasrani di Oke, Madinah. ada nggak kitab mereka? Pada waktu itu kan sudah banyak campuran-campuran, bukan yang Ya, asli. disuruh lagi. beriman nggak Muhammad ke situ? Beriman kepada kitab yang asli. Iya, berarti ada nggak Kepada kitab yang- yang asli di situ? Kepada yang diturunkan kepada Ya, Musa dan sebentar. Isa. Ada nggak kitab yang asli pada waktu Muhammad di situ? Di ayat ini? Waktu Muhammad pada turun ayat itu, Ya. kitab yang asli itu dipegang Iya. orang itu. Iya. Tidak ada lagi itu. Kalau begitu Tidak ada. kenapa Muhammad ngomong beriman kepada kitab yang ada padamu? Iya, kami beriman kepada kitab-kitab
yang dulu diturunkan kepada Musa. Inilah kamu kepada sudah Isa. disesatkan oleh para ulama. Kamu disesatkan bahwasanya Injil Nggak sudah paham. tidak ada lagi. Itu mereka ngomong Tidak Injil ada. sudah sebentar, Bang. Injil sudah tidak ada lagi. Itu kalimat provokatif para ulama supaya kamu jangan percaya kepada Injil. Jadi sekarang aku tanya sama Bang Edis. Aku tanya sama Bang Edis. Injil Gimana? mana yang harus dibaca sekarang? Taurat mana dan Injil Injil mana harus yang dibaca? ada pada tangan kami orang-orang Itu biblos. Itu Kristen. biblos, bukan Injil, itu Oke, biblos. buka Injil Matius pembukaannya. Saya buka ya. Saya buka nih. Buka, Injil buka. Matius ayat yang pertama. Loh, kita buka ya. Itu Markus. biblos, bukan Sebentar. Injil. Markus ya. Sabda. Injil itu wahyu yang diturunkan Allah Markus kepada 1. Isa. Iya, Bukan sebentar. tulisan Paulus. Iya, Bukan tenang tulisan dulu. Lukas. Oke. Bukan tulisan Yohanes. Baik, saya buka ya. Markus pasal yang pertama, pembukaan kitab Injil. Ya. Pembukaan kitab Injil. Hmm. Perhatikan Jadi nih. paham nih. Ya, Inilah, oke. inilah permulaan, dengarkan Bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Itu tuh, Injil. Nah, sekarang karena kamu sudah dicekokin para ulama, Injil sudah tidak ada lagi. Injil sudah dipalsu. Nah, karena racun ustadz-ustadz itu sudah meracuni kamu, sekarang kamu tidak mau lagi percaya kepada Injil. Sementara abis ini Anda bicara. Sementara abad ke-7, tahun 700, Muhammad berkata, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada kamu, sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Betul? Ya, betul. Nah, itu Quran. berarti menurut Quran, pada waktu abad ke-7, kitab yang ada pada tangan ahli kitab itu diimani sama Muhammad, betul? Diimani itu kami yakin. itu mulai ditambah, mereka. mulai berkeras hatimu. Nggak paham. Kok nggak paham? Saya bacakan nih. Kalau Surat kamu beriman kepada Al-Ankabut. itu, Bang, dengar dulu, kubacakan Bang. Bang Untuk ya. apa kami Al-Ankabut diturunkan ayat Quran? yang ayat 46. Kubacakan nih. Kutampilkan di layar. Al-Ankabut. Aku baca tadi itu udah aku baca. Kan udah aku baca tadi. Iya, karena kau pelintir-pelintir. Nah, ini biar nggak dipelintir-pelintir. Nih ya. Mana pelintir? Kita bacakan nih. Bacakan aja. Baik. Baca. Dan janganlah kamu, ingat ayat ini diturunkan tahun 700. Betul? Oke. Ah, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali artinya boleh berdebat kan dengan ya, cara yang baik. dengan Terus? baik, dengan yang paling baik, Oke. bukan dengan maki-maki, Oke. betul? Tidak ada, kita Oke, tidak pernah mati baik. ya. Melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zolim di antara mereka. Ya, Dan mungkin katakanlah, itu medis. perhatikan, Nah. disuruh berucap. Ini loh yang disuruh kalian Ya, katakan betul. kepada ahli kitab. Ya. Bukan kami, Kami. Rasul disuruh. Iya, Rasul kalian kan harus contoh. Ya, lanjut. Dan Masa Rasul katakanlah, gak kalian wahai contoh? Muhammad. Dan katakanlah wahai Muhammad. Dan katakanlah, kami- kami berarti banyak orang nggak? Iyalah, semua lah. Oke. Semua Islam Kami yang beriman, perhatikan. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Bagaimana Ya. mungkin disuruh beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kamu kalau kitabnya sudah palsu? Masa kalau kitabnya palsu, kami beriman kepada kitab yang sudah diturunkan kepada kamu yang kamu palsukan itu? Nggak mungkin. Dan yang Loh, kitab-kitab Itulah. palsu itu provokasi para ulama biar kitab mereka yang laku. Sekarang mana yang asli? Injil yang asli mana sekarang? Injil Yang yang asli. asli yang ada di tangan kami. Oh, aduh. Yakin itu asli? Injil yang asli. Loh, oke, kalau buktinya? begitu tunjukkan yang asli. Oke, kamu Buktikan. berkata di tangan kami bukan yang asli. Tunjukkan yang aslinya. Dari mana bisa dikatakan wahyu ilahi itu asli? Dengar dulu. Tunjukkan yang Bagaimana? aslinya. Tunjukkan yang aslinya. Tunjukkan.
Oleh karena kami tidak bisa menunjukkan yang asli, makanya kami tidak perlu itu kami jadikan Berarti petunjuk. kamu halu. Itu namanya kamu berhalusinasi. Contoh begini. Namanya wahyu Sebentar, ya, contoh ilahi. begini, Bang. Abang, saya bawa sertifikat, oke? Sertifikat tanah nih. Terus abang bilang, palsu itu, palsu sertifikatmu, palsu. Sekarang, mana yang asli? Ya nggak tahu, pokoknya itu palsu. Itu namanya abang halu. Dikasih tahu ini kitabnya, Anda bilang palsu. Anda suruh nunjukin yang asli, Anda nggak bisa. Karena nggak mungkin kalau itu asli, itu bahasa Yunani. Ya sudah, Aslinya. kata Injil itu sendiri bahasa apa? Bahasa Quran. Injil itu Oke, bahasa Quran. dari akar kata apa? Akar kata Injil itu bahasa Quran. Iya, bahasa- Injil. Akar katanya apa? Ya, Injil kalian yang tahu apa akar katanya. Kalau Injil memang- itu dari dua kosakata, Evangelion. Evangelion bahasa Yunani. Makanya Nah, Quran itu- sendiri menyebutkan bahwa Injil itu berbahasa Yunani. Benar. Sedangkan Oke, Isa itu kita orang tunjukkan Yahudi. datanya. Kita Kenapa tunjukkan bisa jadi datanya. bahasa Yunani? Loh, Anda dikasih bisa data, gitu? Anda Orang ngeyel. Yahudi. Baik, saya tunjukkan datanya. Dia orang Israel. Kenapa Oke. jadi bahasa Yunani? Perhatikan. Injil etimologi. Perhatikan. Kita kalau ngomong pakai data, Bang. Perhatikan. Nih ya. Injil itu istilah bahasa Yunani yang dicolong ke dalam bahasa Arab. Nih, perhatikan. Lah, Kata Injil, kata Injil Ya, berasal dari bahasa Yunani. Nih, akar katanya Oke, nih. oke. Evangelion. Oke. Yang mengucapkan Udah boleh, Bang? gabungan kata, dengar dulu, Bang, dengar dulu. iya, oke. Oke. Yang merupakan gabungan kata. Nah, Eu iya. artinya baik atau lega. Angelion artinya Iya. kabar atau pesan. Oke, Jika digabungkan, dengar dulu. Jika Oke, digabungkan, oke. berarti kabar baik atau Iya. berita gembira, berita suka, Betul. berita sukacita. Betul. Masuk ke Betul. dalam bahasa Arab. Dengar, masuk ke dalam bahasa Arab Injil. Nih, Injil. Ya. Yang Oke. diserap dalam bahasa Indonesia menjadi Injil. Jadi, Al-Quran itu mengkonfirmasi kalau Injil itu memang bahasa Yunani. Oke. Berarti boleh saya jawab? Gimana? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Saya jawab. Silakan. Oke, berarti akar kata Injil itu dari Yunani. Kan itu tadi kan? Menurutmu kan? Barusan kita baca tadi apa? Berarti wahyu ilahi itu Nabi Isa itu turunnya orang Yunani yang nerima wahyu. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan. Itu logikamu terpatahkan. Iya, Berarti Nabi saya bukan jelaskan. Yunani. Saya jelaskan. Baik. Berarti kamu meragukan Quran kalau Quran mengatakan bahwa Injil berbahasa Yunani? Saya sedikit pun nggak ragu sama Quran. Saya yakin kepada Quran. Ya udah, Quran mengatakan Injil berbahasa apa? Injil bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Ya, kau tidur di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah, mandi lumpur kau di bawah sana. Mana tuh Injil berbahasa Arab? Tidak ada. Mana Injil yang asli? Tidak ada. Semua jawaban-jawaban tidak ada itu adalah hasil daripada provokasi ulama-ulamamu. Tadi sudah ditunjukkan tuh secara etimologi dari dua kosakata Evangelion. Eu itu artinya baik, Angelion itu artinya pesan, berita. Jadi artinya berita gembira. Bahasa Arabnya basyar. Itu. Gimana Anda ini? Saudara-saudara kaum muslimin, wal muslimat dimanapun kalian berada. Ya, sebelum kita melanjutkan, saudara-saudara ya, saya mau nyanyi dulu sebait kata. Ya. Malam minggu, malam yang sepi, baiklah kita nonton Edis TV. Biarpun banyak orang yang ngiri.
tapi menonton tiadalah rugi. Iya. Betul, saudara. Iya. Ustadz Yusuf Mansur sedang ceramah, ujung-ujungnya minta sedekah. Baiklah nonton. Aduh, saya belum hafal liriknya nanti ya. Liriknya nanti pokoknya ini ya. Kita iklan dulu. Saudara-saudara ya, daripada saudara-saudara bersedekah, berinfak kepada Ustadz Yusuf Mansur ya. Karena nanti katanya dibalikin 20 kali lipat. Lebih bagus saudara-saudara berinfak sedekah ya, memberikan persembahan dukungan kepada channel Edis TV. Nah, liriknya besok saya buat ya. Karena kalau di sini, kalau Anda berinfak sedekah di sini dijamin tidak kembali 2 kali lipat. Kalau di sini jujur saudara-saudara, karena tidak menjual surga, saudara. Ya. Kemarin itu liriknya sudah saya buat, tapi saya lupa gimana sih liriknya. Yusuf Mansur sedang ceramah, ujung-ujungnya meminta. Salah. Sebentar, ulang. Sorry ya. Yusuf Mansur sedang berkhutbah, ujung-ujungnya minta sedekah. Menjual ayat-ayat surga, walaupun isinya bullshit semua. Ya, betul saudara, betul. Kalau di sini kita tidak menjual surga, tidak, kita di sini mengungkapkan kebenaran. Ya, saya Muslim. Oke, nama saya itu tuh ada tuh. ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Mengapa umat Islam berbondong-bondong menyesatkan dirinya dengan beriman kepada kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Silakan. Jangan meninggal, Bang. Aduh. Pahami dulu pertanyaan saya. Saya ulangi satu kali lagi. Mengapa kaum muslimin wal muslimat ramai-ramai menyesatkan diri mereka dengan beriman kepada kitab karangan ulama, sementara Quran menyuruh beriman kepada Injil? Silakan. Injil yang mana dulu, Bang? Injil yang mana dulu? Injil yang disebutkan di dalam Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Silakan. Emang Injilnya masih ada, Bang? Injilnya masih ada nggak? Jadi kalian lebih senang menyesatkan diri? Loh, Nah, gimana? begini, Bang, saya tanya, Bang. Oke, jadi karena Injil tidak ada lagi, maka kamu menyesatkan dirimu gitu? Kan gimana nih? Enggak ada, menyesatkan diri sendiri. Maksud Abang Oke. menyesatkan diri sendiri itu gimana, Bang? Menyesatkan diri dengan beriman kepada kitab karangan ulama. Contoh, kitab minum kencing hewan. Anda pergi ke Arab Saudi, di Arab Saudi Anda minumin kencing. Terus di Arab Saudi Anda cium-cium batu. Nggak ada di dalam Quran. Di dalam Quran nggak ada suruh cium-cium batu. Karena kalian percaya kepada kitab karangan ulama, maka kalian dalam kesesatan yang nyata. Coba silakan. Kesesatan, Bang. Ibarat di kitab Abang juga, di kitab itu meminum racun itu tidak apa-apa. Jangan itu lari Bang? dulu Itu kemana-mana, menyesatkan juga, Bang. Jangan kemana-mana dulu. Fokus dulu. Gini loh, kalau kita berdiskusi, juga dong. gini, kalau kita berdiskusi, janganlah kita itu lompat dari tema yang satu ke tema yang lain. Begini, Quran menyuruh beriman kepada kitab Injil atau tidak?
Iya, suruh iya. Terus Oke, terus yang kau imani kitab Injil apa kitab karangan ulama? ya Injilnya yang mana Meninggal dulu? kowe. Abang, Injil udah nggak ada itu, Enggak, Bang. jangan ngomong Injil yang mana dulu. Terserah mau Injil yang mana. Yang kau imani sekarang itu Injil atau kitab karangan ulama? Ya Al-Quran lah, Bang. Masa no Injil yang... Oke, kamu Quran menyuruh beriman kepada Injil nggak? Iya, betul. Oke, nah kalau begitu kenapa kamu berimannya kepada kitab karangan ulama? Silakan. Oh, karangan ulama. Emang Loh. Al-Quran karangan ulama, Bang? Bukan Quran yang kau imani itu kitab karangan ulama. Contoh, kitab Pergi ke Arab Minum Kencing. Loh, gimana sih? Sekarang saya tanya, ada nggak orang Islam berbondong-bondong pergi ke Arab minumin air kencing? Ya itu bukan karangan ulama, Bang. Kok bukan karangan ulama? Terus karangan siapa? Astaga. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa yang menulis buku Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan seterusnya? Kitab kuning, kitab fikih yang bikin siapa? Ya para ulama yang dulu, Ya itu pakar-pakar makanya Islam yang dulu. Itu makanya saya bilang kamu mengimani kitab karangan ulama. Sementara kitab yang diturunkan oleh Tuhan itu bukan adalah menyesatkan, kitab Bang. Injil. Itu bukan menyesatkan, Bang. Kenapa kalian begitu lamban berpikir? Sungguh kalian berada di dalam kenekatan yang nyata. Abang, boleh saya tanya nggak, Bang? Silakan. Abang gantian Ya silakan. Kamu sudah mengakui berarti kau orang tersesat. Kristen Ya silakan. Silakan. Ya, nggak masalah. Abang, orang-orang Kristen kan kebanyakan Yesus itu adalah Tuhan kan, Bang? Kecuali Bang Edis. Kebanyakan. Semua orang Kristen mengakui Yesus itu adalah Tuhannya, termasuk saya. Nah, kamu mengimani Muhammad itu Ya. Tuhanmu, majikanmu, Dan makanya kau Yesus ikuti, itu- kau taati. Bang, kami orang Kristen Sayang Tuhan lelet, kami Bang. Yesus, kamu Tuhan kamu, orang Islam Tuhan kamu Muhammad. Kurang bagaimana? Dengar nggak dia? Teman-teman nge-like atau bagaimana? Nah, sekarang saya tanya. Saya yang nge-like apa abang ini? Nggak ada yang nge-like. Anda kedengaran jelas kok. Silakan. Bagus nggak ini? Kedengaran nggak? Bagus, jelas. Silakan. Abang, saya mau tanya, Bang. Di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, yang mendapatkan hidup kekal itu siapa, Bang? Yang Mengenal Yesus percaya, diutus apa yang mengenal Yesus mengenal, Tuhan? yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan yang mengenal yang diutusnya yaitu Yesus. Berarti Ayo. yang bukan mengenal Yesus utusan yang mengaku Tuhan itu enggak hidup kekal kan, Bang? Siapa Dalam bilang? ayat itu kan. Baca lagi, Bang, baca lagi. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang Bahwa kekal engkau itu, mengenal satu-satunya Allah yaitu yang mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu. Malah Berarti yang ketawa mengenal Yesus gimana Tuhan nggak ini? dapat hidup yang kekal. Kok yang mengenal? Ya Yesus diutus oleh Tuhan, Yesus diutus oleh Tuhan Bapa di surga. Sama seperti kamu, Tuhan yang Allah mengutus Tuhanmu yang Muhammad. Gimana? Bang,
Sebentar bang, berarti yang tidak mengenal Yesus sebagai utusan dan cuman mengenal Yesus sebagai Tuhan itu berarti tidak mendapat hidup kekal kan bang? Ya iya, seperti kamu contohnya tidak mengenal Yesus dan tidak mengenal berarti Tuhan yang yang di bawah mengutus ini- Yesus. berarti yang di Nah, bawah ini sedangkan nggak- kamu mengenal Tuhanmu yang Muhammad dan Allah. Gimana? Sudah jelas. Berarti yang di bawah ini yang menuhankan Yesus. Berarti yang di bawah ini yang cuman menuhankan, bukan bilang Nggak utusan berarti nggak nyambung. Ya kau mendapat tidur hidup di bawah kekal. sana. Kau nggak nyambung yang diomongin apa? Tidur dulu kau di bawah sana. Nggak nyambung kau yang diomongin apa?